Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita tetap dalam iman dan Islam sampai sekarang. Dan selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menetapkan kita dalam iman dan Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi untuk hari ini kita insya-Allah akan membahas sedikit tentang fiqh puasa. Jadi dalam fiqh puasa ini, fiqh ini lebih kita membahas tentang hukum berpuasa. Apa saja rukun dalam puasa dan apa saja syarat-syarat yang terdapat dalam puasa. Puasa adalah yaitu menahan diri, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat, istilah syarak, yaitu menahan diri daripada segala hal yang membatalkan puasa dan daripada segala hal menahan diri daripada hawa nafsu. Jadi puasa di sini, mana dalil yang mengatakan bahawa puasa itu wajib? Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini dijelaskan yang bahwa wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini orang-orang Islam yang beriman. Pada asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada orang-orang kota Madinah. Tetapi maksud orang beriman di sini menurut Imam Ahmad Sawi di dalam kitabnya, kitab Tafsir As-Sawi, yaitu dikatakan beriman di sini semua orang yang beriman, bukan terkhusus kepada orang Madinah saja. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, difardukan kepadamu berpuasa. Maksud puasa di sini khusus pada puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Karena kalau kita katakan puasa secara luas, termasuk juga nanti puasa-puasa yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini hanya puasa Ramadan. Kenapa kita disuruh berpuasa? Kama kutiba alal ladzi, sebagaimana orang yang terdahulu, umat-umat terdahulu sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa, kita juga diwajibkan berpuasa. Kenapa? La'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud bertakwa yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke rukun daripada puasa, pertamanya kita harus membahas dulu tentang syarat-syarat puasa. Yang pertama daripada syarat puasa yaitu kita mesti mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf adalah orang yang balik juga berakal. Balik yang dimaksud di sini orang yang sudah sampai usia ataupun sudah cukup umur untuk berpuasa. Sedangkan orang yang belum cukup umur, yaitu anak kecil, tidak wajib berpuasa. Selanjutnya berakal. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa, baik gilanya dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh dengan disengaja, misalnya dia sengaja mabuk kemudian dia gila, itu juga wajib berpuasa walaupun dia gila. Tetapi tidak bisa berpuasa karena syaratnya sudah hilang. Sedangkan gila, apabila dia gila memang dari kecil ataupun bukan karena disengaja, itu dia tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, baru wajib berpuasa kita mampu. Mampu baik secara kasat mata ataupun mampu dengan secara syar'i. Mampu secara kasat mata, yang pertama contohnya, orang yang puasa itu dia kuat, bukan orang yang sudah sangat tua dan sudah tidak sanggup lagi berpuasa.
ataupun orang yang sakit. Bagaimana penyakitnya? Penyakitnya yang tidak bisa diharapkan kesembuhan lagi. Dan selanjutnya dianggap tidak mampu secara syar'i. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak mampu secara syar'i? Tidak mampu secara syar'i yaitu seperti wanita haid dan nifas. Itu dianggap tidak mampu secara syar'i. Walaupun tadi secara fisik, secara kasat mata kita lihat wanita tersebut kuat-kuat saja. Tetapi secara syar'i tidak bisa. Selanjutnya kita lanjut ke rukun daripada puasa. Rukun daripada puasa yang pertama yaitu niat. Niat itu mesti di dalam hati. Niat tidak pernah diucapkan. Pengucapan pada niat itu bukan niat namanya, tetapi lafaz niat. Lafaz niat itu hukumnya sunnah. Sedangkan niat sendiri hukumnya wajib karena itu merupakan rukun. Tanpa rukun tidak sah puasa. Niat itu ada yang sempurna dan juga ada yang kurang sempurna. Yang sempurna yaitu ucapannya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Sedangkan niat yang tidak sempurna nawaitu shauma ghadin an adai ramadhana lillahi ta'ala. Itu niat yang tetapi niatnya sudah sah tetapi belum sempurna. Selanjutnya daripada rukun puasa yaitu kita menahan diri daripada makan dan menahan diri daripada minum. Makan dan minum apabila disengaja itu bisa membatalkan puasa. Sedangkan apabila tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga yang nomor 3. Poin yang ketiga yang merupakan rukun puasa menahan diri daripada jima. Apa maksud jima di sini? Yaitu bergaul antara suami dan istri. Ketika sedang hari puasa itu tidak boleh melakukan hal tersebut. Apabila orang tersebut suami dan istri melakukan hal tersebut, maka suami dan istri tersebut terkena kafarah, yaitu denda karena melakukan hal jima tersebut. Dan selanjutnya yang keempat. Yang keempat juga harus menahan. Menahan dari apa? Menahan dari muntah dengan sengaja. Tidak boleh kita muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya sengaja dalam puasa, sengaja kita buat-buat, itu membatalkan puasa. Itu juga merupakan rukun puasa, menahan daripada muntah. Tetapi kalau muntahnya tidak disengaja, tiba-tiba lagi jalan ataupun lagi duduk ataupun lagi bekerja sesuatu hal, mengerjakan sesuatu hal, dia muntah tiba-tiba, itu tidak batal puasa. Tetapi kalau sudah muntah muntah tersebut dia telan lagi sedikit, itu sudah membatalkan puasa. Walaupun pertama muntahnya tidak disengaja. Itulah yang termasuk dalam rukun berpuasa dan sekaligus di dalamnya ada sebahagian yang termasuk yang membatalkan puasa, yaitu seperti muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasa, makan dengan sengaja juga membatalkan puasa. Jadi anak-anak maklim semua, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Bagaimana cara puasa kita diterima oleh Allah? Caranya itu harus paham syarat dan rukun puasa. Jika syarat dan rukun puasa belum paham, maka Allah tidak akan menerima puasa kita walaupun kita sudah menahan diri dari pertama terbit fajar hingga terbenam matahari. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ibadah kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri yang sangat terutama dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya di hari kiamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.